Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Patrisius Jiwandono. Selamat tersesat ke channel saya. Topik saya kali ini adalah tentang kewirausahaan atau bisnis. Tepatnya saya akan membahas tentang bagaimana kita merangkai kata untuk kita masukkan ke dalam website kita atau sosial media kita atau apapun media promosi kita. Nah, kita tidak akan merangkai kata dengan serampangan, tapi kita akan menggunakan panduan dari apa yang namanya reviews dari kompetitor kita. Jadi kita akan melihat dulu bagaimana kompetitor kita itu dikomentari atau direview oleh pelanggan-pelanggannya, oleh publik. Kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga kita tahu kata-kata mana yang tergolong positif dan kata-kata mana yang tergolong negatif. Nah, tentunya yang tergolong positif itu akan kita masukkan ke dalam website kita. Sedangkan yang tergolong negatif tentunya kita hindari. Kita lakukan upaya supaya pelanggan kita tidak kecewa dengan layanan kita. Kita briefing, kita arahkan anak buah kita supaya menghindari kesan negatif tersebut. Nah, kita juga bisa menggunakan bantuan AI, dalam hal ini ChatGPT yang tidak berbayar. Kita dengan mudah bisa menentukan sentimen positif dan negatifnya. Kemudian setelah kita dapatkan, kita ambil kata-kata yang positif itu, kita kemas dan masukkan ke dalam website kita, sehingga ketika orang mengkliknya, mereka akan mendapatkan kesan yang positif. Nah, seperti itulah garis besarnya. Nah, mari kita simak sajian saya. Jadi misalkan kita punya bisnis atau usaha kursus mengemudi. Nah, kita akan melihat bagaimana pesaing kita. Kita akan mendapatkan informasinya dari Google. Seperti ini misalnya kursus mengemudi Natuna. Ini kalau di Kota Malang merupakan salah satu kursus mengemudi yang cukup terkemuka. Kita ketikkan Google, kita akan mendapatkan informasi tentang kursus mengemudi Natuna. Nah, karena ini merupakan salah satu pesaing kita, maka kita akan melihat review dari para pelanggannya. Nah, di sini sudah disediakan. Kita bisa langsung melihat ini reviewnya. Salah satu hasilnya menyajikan reviewnya. Ini bisa kita klik atau bisa kita lihat reviewnya, ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita scroll ke bawah, itu kita akan mendapatkan review dari banyak pelanggannya, ya. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris, tapi kalau ingin melihat aslinya, ya kita tinggal mengklik si originalnya ini, ya. Tapi memang lebih baik kalau kita bisa bekerja dalam file berbahasa Inggris, karena nanti ketika di ChatGPT dia juga akan memberikan ulasan yang dari bahasa Inggris, ya. Oke. Apapun bahasanya, kita bisa main dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi yang jelas seperti inilah cara kita mendapatkan file atau info tentang review, ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin lebih lengkap. Ini ada yang di Facebook. Nah, ini di Facebook, ya. Kalau kita klik maka kita akan sampai ke sini. Nah, ini adalah situs dari kursus mengemudi Natuna di Malang, ya, dan reviewnya. Nah, ini yang penting, ini review dari pelanggannya. Ini ada yang mengatakan instrukturnya telaten dan sabar dan sebagainya, ya. Kemudian terima kasih atas bimbingannya. Nah, ini hal-hal yang positif, ya, yang nanti tentunya akan kita gunakan di dalam website kita, ya. Oke, kemudian website atau informasi itu harus kita kumpulkan di dalam Microsoft Excel. Kita akan mengumpulkan informasi itu, komentar-komentar itu ke satu format Excel seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita kemas di dalam satu file Excel. Jadi ini kita tinggal mempastekan saja dari situs yang tadi, kita pastekan satu persatu. Kemudian kita juga mencantumkan ratingnya. Satu ini yang paling jelek, ya. Satu ini yang paling jelek, 5 yang paling baik. Kita tahu, ya, di Google Reviews itu ada 5 bintang. Kalau cuma dapat bintang 1 itu artinya paling jelek. Kalau dapat bintang 5 itu artinya sangat bagus atau excellent. Nah, ini yang pertama kebetulan itu jelek sehingga ratingnya
si pelanggan ini cuma memberikan rating 1, dan ini pada bulan Februari 2025, jadi masih pada tahun ini ya, masih pada tahun 2025. Kemudian yang kedua, ini ratingnya bagus sekali, dia kasih 5, masih pada bulan yang sama. Kemudian yang berikutnya ratingnya 5, disajikan atau dikomentari pada bulan Desember tahun lalu 2024 ya. Dan sebagainya, kita bisa meng-copy pastekan semua komentar itu, semua review di sini ya. Lengkap dengan ratingnya dan lengkap dengan tanggalnya. Nah, tanggal ini penting karena kita bisa melihat juga bagaimana pesaing itu makin lama makin baik atau makin lama makin buruk. Jadi kita bisa melihat perkembangannya. Kalau ternyata makin kesini makin banyak yang berkomentar positif, itu berarti dia mempertahankan layanannya atau dia menjadi makin baik. Tapi kalau ternyata banyak yang lebih komentar yang lebih negatif, ya ternyata dia kualitasnya menurun ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi setelah ini kita akan memasukkan file ini ke ChatGPT, ke AI. Nah, ketika sampai di ChatGPT, ini yang versi gratis ya, masuklah pada Advanced Data Analysis ya, Advanced Data Analysis. Kemudian di sini langsung saja kita cantumkan atau lampirkan data tadi ya, data tadi. Ini review pelanggan Natuna. Kita cantumkan di sini, kita attach di sana, kemudian kita bilang kita bikin prompt untuk menginstruksikan prompt yang benar kepada ChatGPT. Saya sedang mereview komentar terhadap pesaing saya. Saya sudah mengumpulkan reviewnya di file Excel yang sudah saya tampilkan. Kemudian lakukan sentimen analisis terhadap komentar tersebut. Kita klik ini, kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, dia menawarkan sesuatu seperti ini, ya kita jawab saja ya. Kombinasikan dengan rating. Oke. Nah, ketika sampai di sini kita bilang aja berikan laporan naratif dengan insight per kategori. Jadi kita pilih yang kedua ya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Dia mengatakan ada tentang distribusi sentimen, ada 4 review yang positif, yang netral 0, yang negatif 2 ya. Kemudian dia mengatakan, nah inilah sentimen positifnya seperti ini, contohnya seperti ini ya, sentimen netralnya seperti ini, sentimen negatifnya seperti ini, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita ringkas dalam satu
tabel lagi ya, supaya kita bisa melihat lebih ringkas bentuk-bentuk atau komentar-komentar baik negatif, netral maupun positif. Jadi kita akan meringkasnya ini, mengcopy paste ini ke dalam satu tabel Excel lagi. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya. Kalau kita ringkas, maka ada hasil seperti ini yang disajikan. Nah, tadi disajikan oleh websitenya, reviewnya seperti ini, ratingnya berapa. Kemudian ini adalah hasil dari ChatGPT. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris ya. Ini contoh saya, yang lainnya adalah dalam bahasa Inggris, sehingga ini juga masih dalam bahasa Inggris. Tapi intinya adalah di sini kita bisa mulai melihat hal-hal yang positif, komentar-komentar yang positif yang perlu kita masukkan ke dalam website kita sendiri, media promosi kita sendiri, dan kita juga bisa melihat mana yang tidak disukai oleh pelanggan yang merupakan komentar negatif. Ya, kalau komentarnya negatif itu berarti peringatan buat kita untuk menghindari hal-hal yang bisa memicu komentar negatif itu. Misalnya pelayanannya lambat, atau kurang ramah, atau instrukturnya main HP terus, dan sebagainya ya. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Kita bisa meringkasnya ke dalam Excel seperti ini ya. Nah, ini pun kita akan bisa melihat lebih dalam lagi melalui word cloud. Word cloud adalah semacam visualisasi yang menggambarkan kata-kata yang paling sering muncul. Semakin besar kata-kata itu dicetak oleh word cloud, maka semakin sering kata-kata itu muncul. Nah, kalau kata-kata itu semakin besar, kita tahu bahwa itu sering dikemukakan oleh pelanggan. Nah, kata-kata itulah yang akan kita ramu, kita masukkan ke dalam website kita kalau memang positif. Ya, nah, kita bisa minta ChatGPT lagi untuk membuat word cloud-nya. Nah, ini di ChatGPT kita tinggal melampirkan file Excel tadi, kemudian kita bikin prompt-nya, buat word cloud untuk kata-kata di kolom ketiga yang berjudul sentiment analysis. Tadi ingat ya, di file Excel saya yang tadi itu, yang kolom ketiga adalah sentiment analysis. Nah, itu yang kita ingin ChatGPT untuk membuatkan word cloud dari kolom itu saja, kolom yang judulnya adalah sentiment analysis. Nah, setelah dia bekerja, maka inilah kata-katanya, inilah word cloud-nya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, hal-hal mana yang paling sering dikemukakan oleh para pelanggannya. Jadi kata-kata seperti, ya kalau keyword sama positif ini nggak usah ya. Kita lihat kata-kata seperti patient, sabar ya. Ini sabar. Wah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Ternyata pelanggan sangat menyoroti kesabaran dari admin maupun dari para instruktur ya. Semakin sabar, semakin mereka suka. Kemudian easy, mudah ya. Apalagi di sini understand, paham ya. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kita masukkan ke dalam website kita, karena ini adalah kualitas yang disukai oleh para pelanggan dari kompetitor kita. Kalau kita ingin menyaingi dia, maka kita juga harus punya kualitas yang seperti itu, sabar, mudah paham, apalagi mudah dimengerti, mudah ya, dan sebagainya ya. Kemudian juga kita juga bisa melihat kata-kata yang negatif seperti misalnya impatient. Impatient itu tidak sabar ya, tidak sabar, cepat marah ya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam kualitas kita. Kalau kita ingin service kita baik, maka kita harus menghindari hal-hal yang negatif seperti ini. Inilah gunanya word cloud. Kita bisa melihat kata-kata mana yang paling sering diucapkan atau ditulis oleh para reviewer, oleh para pelanggannya. Kemudian bisa kita masukkan ke website kita. Nah, di bagian mana di website kita harus kita masukkan, itu nanti akan belajar lagi tentang bagaimana membangun website, tapi sekilas bisa saya sampaikan bahwa kita bisa membangunnya kita bisa menaruh kata-kata itu di bagian metadata. Metadata itu adalah
bagian teks setelah judul yang menguraikan singkat tentang bisnis kita. Nah, itu di bagian itu biasanya kita akan menaruh kata-kata tadi seperti instruktur yang sabar, kemudian mudah dipahami, kursus yang mudah dipahami, misalnya pelayanan yang ramah, ini friendly ya, dari pelayanan yang ramah dan sebagainya. Kita bisa masukkan ke sana. Dengan demikian ketika Google mendapatkan atau melihat pada situs kita, dia akan mendeteksi kata-kata itu dan memunculkannya ke daftar pencarian dari orang-orang yang sedang mencari kursus mengemudi. Ya, jadi seperti itulah rangkaian yang kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah website dengan kata-kata yang sudah diseleksi, yang sudah dipilih, sedemikian sehingga kata-kata itu bermakna positif, dan yang kedua kata-kata itu menarik sehingga ketika Google menampilkannya, itu para pencari data ini bisa mendapatkan kesan yang positif tentang bisnis kita. Pada awalnya mereka sudah dibuat tertarik untuk kemudian tahu lebih jauh dan akhirnya memesan dari kita. Nah, kiranya tips ini bermanfaat untuk bisnis Anda sekalian. Sampai jumpa di episode mendatang.